Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Kali ini kami akan membahas apakah boleh magnesium sulfat kita campur dengan KNO3 merah di masa vegetatif ya. Nah, sebelum kami bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu bisa mengikuti video terupdate dari channel Taniku Indonesia ya. Khususnya ini pada tanaman hortikultura ya, contohnya seperti tanaman cabai dan tomat dengan cara dikocor ya. Sebelum mengetahui apakah boleh atau tidak, kita harus mengetahui unsur hara yang dimiliki KNO3 merah ini. Nah, kita bisa melihatnya unsur hara yang dimiliki KNO3 merah ini. Kita bisa melihat di balik kemasan. Ini sudah dipakai ya kemarin. Nah, ini adalah kandungan unsur hara yang dimiliki KNO3 merah ya. Yang pertama adalah nitrogen sebanyak 15% dan yang kedua adalah kalium sebanyak 15% juga ya. Biasanya ini kalau yang produk baru ada yang sudah dikurangi, beda dengan produk yang lama. Biasanya kalau produk lama ada kandungan unsur hara natrium dan kandungan unsur hara boron ya. Nah, yang produk baru ini saya kira sudah tidak tercantum di kemasan tersebut. Mungkin udah tahu apa masalahnya dikurangin, saya juga belum paham. Nah, yang penting kita balik lagi pada pembahasan yang pertama, apakah boleh kita mencampur kandungan isi dari KNO3 merah dan magnesium sulfat ini ya. Ini sama-sama dari Pak Tani ya. Kalau magnesium sulfat ini tidak ada, oh ada ya di belakangnya. Ini kandungannya adalah unsur hara yang dimilikinya adalah magnesium sebanyak 16% dan yang kedua adalah sulfur sebanyak 13%. Jadi kandungannya adalah sulfur dan magnesium. Dan sebelum kita mencampurnya, apa sih kegunaan atau manfaat kita mencampur kedua pupuk tersebut? Nah, fungsinya apabila kita mencampur dari kedua pupuk ini, maka tanaman kita tidak mudah rontok pada daun ya, atau tidak mudah kuning, atau tidak mudah terserang oleh penyakit bercak daun ya. Karena apabila menanam cabai, apabila masih umur 1 bulan lebih atau di masa pembungaan atau pembuahan, apabila sudah terkena bercak daun, maka tanaman bisa gagal total ya. Maka untuk pencegahannya agar tanaman tidak mudah kuning atau terkena bercak daun, kita bisa menggunakan kedua pupuk ini di masa vegetatif ya, di masa vegetatif. Karena pupuk KNO3 merah ini pupuk untuk masa vegetatif, bukan di generatif ya, masa vegetatif, apalagi di musim hujan ya. Jangan terlalu memperbanyak kandungan nitrogen, maka yang harus diperbanyak adalah kandungan kalsium dan kalium di masa generatif. Kalau untuk masa pertumbuhan atau di masa vegetatif, maka kita harus mengenjot pertumbuhannya agar tumbuh subur. Jadi kalau kita mencampur kedua pupuk ini, maka tanaman insyaallah bebas dari rontok ya, atau daun kuning. Biasanya itu ditandai di bagian bawah ya. Nah, karena fungsi dari magnesium sulfat ini agar tanaman itu tidak mudah terserang oleh jamur ya, fungsinya dari magnesium sulfat. Kalau tidak percaya, Anda bisa buktikan sendiri, beli di toko pertanian ya. Kalau apabila kita mau memupuk, kita bisa mencampur dengan magnesium sulfat ini. Nah, untuk takaran pencampurannya, untuk tangki 20 liter, kita bisa menggunakan KNO3 merah itu sebanyak 250 gram untuk masa vegetatifnya. KNO3 merah sebanyak 250 gram dan magnesium sulfatnya menggunakan 200 gram. Lalu kita aduk di wadah biasa dan masukkan
ke tangki yang sebanyak 20 liter ya, 20 liter air. Nah, itu adalah takaran banyaknya air sebanyak 20 liter air ya. Untuk KNO3 merahnya 250 gram dan magnesium sulfatnya sebanyak 200 gram. Nah, setelah itu kita kocorkan pada tanaman. Biasanya pengocoran itu sebanyak segelas aqua untuk satu tanaman. Segelas aqua untuk satu tanaman. Nah, cara ini semoga bermanfaat. Biasanya tanaman setelah 1 minggu itu akan tumbuh secara subur ya, pertumbuhannya pasti beda. Semoga cara ini bermanfaat ya bagi para petani yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.